Oke, kembali saya akan mereview beberapa jenis golok. Ini dari bahan yang berbeda-beda ini kawan-kawan. Ini rata-rata juga ini sejenis golok panjang atau boleh dikatakan sudah tergolong pedang ini kawan-kawan. Nah, ini oleh yang pertama dari bahan baja N695. Nah, jadi kalau bahan baja N695 ini sudah tergolong baja jenis modern. Nah, ini kawan-kawan, jadi baja yang modern ini biasanya itu tidak diproses tempah lagi itu kawan-kawan, langsung stok remopal, karena bajanya ini sudah lempengan, jadi rempengan yang rapi tinggal dibentuk dengan mesin dan langsung disepuh. Ini kalau yang N695 ini kekerasannya itu di 59 HRC-an ini kawan-kawan. Nah, beda dengan baja-baja yang tempah. Jadi baja tempah ini juga banyak yang bermacam-macam, ini banyak jenisnya. Ini salah satu contohnya baja dari bahan baja per lawas. Nah, ini dengan panjang 55 cm ini. Hampir 60 cm ini malah. Nah, ini. Jadi ini dari bahan baja per lawas diproses tempah. Ini bentuknya. Jadi kalau yang bahan baja per ini juga sangat tergantung dari sepuhannya itu kawan-kawan. Jadi kalau kekerasan standarnya kalau bahan baja per ini biasanya di 57 sampai dengan 58 HRC. Nah, tapi untuk mutu dari bila baja-baja per itu juga sangat tergantung dari pandai besinya itu kawan-kawan. Kalau pandai besinya ahli mengolahnya, maka baja tersebut akan tangguh dan kadang-kadang sudah bisa mirip-mirip dengan baja-baja modern. Kekuatan dan ketangguhan baja-baja per. Jadi ini tidak di lapis-lapis, ini langsung proses tempah, baja per yang langsung proses tempah. Nah, ini salah satu juga baja tempah ini kawan-kawan. Nah, ini baja tempah yang prosesnya dilapis. Nah, baja tempah yang proses lapisan ini banyak juga macamnya itu kawan-kawan. Ada yang menyebutnya itu baja slab, ada yang baja Damaskus, dan ada juga yang penyebutannya balik mipih. Nah, yang ini baja slab dengan 7 lapisan. Nah, jadi baja sejenis baja lapisan ini kawan-kawan itu sangat tergantung dari dua hal. Yang pertama bahan baja yang dilapiskan tadi, yang kedua pandai besi yang mengolahnya. Jadi itu yang menentukan kualitas atau ketangguhan dari sebuah baja yang melalui proses lapisan. Nah, ini juga kadang-kadang untuk baja lapisan ini ada juga yang bukan untuk fungsinya ketangguhan itu kawan-kawan. Karena dia memprosesnya tujuannya untuk nilai seni. Jadi nilai seni tadi dari coraknya nanti menimbulkan corak batik yang berseni. Nah, itu. Jadi faktor untuk baja-baja lapisan ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya itu jadi kawan-kawan. Pertama masalah jenis bajanya, kedua masalah makernya, ketiga kegunaannya tadi untuk apa. Nah, itu. Tapi kebanyakan yang baja-baja slab itu biasanya dibuat dari untuk skor tengahnya itu menggunakan bahan baja per. Nah, bagian luarnya baru dilapisi dengan besi. Nah, itu ditempah, disatukan sehingga nanti akan menimbulkan hamon di sini kawan-kawan di bagian bilahnya. Nah,
Ini di bagian bilahnya ini akan menimbulkan hamon atau corak-corak seperti warnanya bergelombang. Ada hitam, ada abu-abunya. Nah itu. Nah kalau yang bahan bajanya tadi, yang skor tengahnya menggunakan bahan baja per, sedangkan yang untuk lapisan luarnya itu menggunakan besi. Nah itu kemungkinan tujuan dari pembuatan itu untuk ketangguhan di kelenturan itu kawan-kawan. Jadi kalau ketangguhan ketajaman mata bilanya, otomatis yang ketangguhan baja per tadi. Karena skor tengahnya itu matanya nanti itu akhirnya itu kan per. Nah besi lapisan tadi itu karena besi ini tidak patah, besi itu kan lentur, bengkok kalau kita bengkokkan. Kalau baja dia tidak mau bengkok, dia patah. Nah itu kalau dilapisi dengan besi berarti kelenturannya akan bertambah. Sangat tidak gampang patah. Tapi kekerasan matanya tetap baja per tadi. Jadi keunggulannya di situ kawan-kawan kalau untuk baja slab. Dan juga mengasahnya bagian pinggir tadi, bagian lapisan ini kan besi tidak terlalu keras, tapi dia lentur, jadi lebih enak untuk mengasahnya. Jadi itu kemungkinan dari pandai-pandai besi dulu membuat baja slab. Tuh kawan-kawan. Nah kalau yang ini, kalau yang ini bukan sistem lapisan yang bagian luar tadi. Ini baja yang dilipat-lipat sehingga menjadi 7 lapis. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau dari segi kekuatan, kalau memang bajanya tadi baja per dicampur dengan material-material HSS, itu dilapis-lapis dengan HSS, itu kan baja HSS itu high speed steel yang sangat keras. Nah setelah dilipat, ditempah lagi, dilipat lagi, ditempah lagi, sehingga sampai 7 lapis. Jadi bajanya akan sangat tangguh karena dia semakin padat. Ditambah lagi dengan menyatunya antara baja per dan baja HSS. Baja per itu di kekerasannya yang sedang di 57 Hz-an, apalagi dia menggunakan baja per Jeep Willys yang lebih sedikit dari baja-baja per biasa, dilapis dengan bekas-bekas gergaji lawas. Itu baja HSS, high speed steel, itu baja yang paling keras itu sebenarnya kawan-kawan. Nah otomatis nanti bilahnya akan semakin sangat tangguh. Karena kenapa? Gunanya untuk melapis tadi, besi baja per itu dia lentur. Selain dia baja yang sudah sangat tangguh, dia lentur. Sedangkan baja HSS itu kelenturannya sudah kurang, maka dia akan sedikit mudah rompal. Nah setelah dicampur dengan bahan baja per tadi, otomatis ketangguhannya untuk sebagai golok tebas itu sangat tangguh itu kawan-kawan. Nah itu, jadi kalau masalah ketangguhan tergantung dari bahannya tadi dan pandai besi yang mengolahnya. Baja tadi kalau dilapis dan ditumpah berulang-ulang sampai 7 lapis itu akhirnya itu sangat padat. Nah jadi itu kawan-kawan. Nah ini salah satu lagi contoh baja Damaskus. Nah ini kawan-kawan, ini juga baja Damaskus yang proses berlapis tadi. Nah ini bukan hanya di bagian bawah menimbulkan hamon. Nah ini sudah dari atas ini menimbulkan corak batik. Nah inilah yang saya katakan tadi, baja itu kalau sudah dilapis berulang-ulang maka dia akan menimbulkan corak. Nah ini corak tadi tergantung bentuk cara melapisnya tadi kawan-kawan. Nah ini
yang model ini ada juga yang menggunakan sistem pelapisannya tadi dari leburan bermacam-macam sisa-sisa logam dan besi yang disatukan, baru nanti diproses, dibakar, dimasukkan dalam tabung, dibakar, ditempa. Nah, itu menimbulkan corak yang banyak sekali itu kawan-kawan. Nah, kalau yang model itu kawan-kawan, itu biasanya tujuannya bukan untuk ketangguhan, itu untuk seni, karena otomatis bajanya tadi itu banyak campuran yang bukan baja. Jadi itu seninya yang mereka kejar. Jadi coraknya tadi, sehingga menimbulkan nilai seni pada bilah Damaskus tersebut. Jadi kemungkinan itu bukan untuk alat kerja itu kawan-kawan. Nah itu. Jadi kemungkinan itu bukan untuk alat kerja, memang sengaja dibuat untuk, biasanya kalau zaman-zaman dulu itu untuk pakaian, karena mungkin di ramu-ramu arahnya ke sana. Kalau sekarang itu mungkin arahnya ke seni untuk hiasan. Jadi itu kawan-kawan. Nah, ini ya salah satu juga contoh baja HSS. Nah, ini baja yang sangat keras. Memang HSS itu, baja high speed steel itu tergolong baja yang paling keras. Tapi HSS juga banyak jenisnya. Yang ini HSS Kanafusa, jadi dia bekas pemotong gergaji batu. Jadi selain keras, dia masih agak lumayan lentur. Itu kawan-kawan, ini biasa juga sering digunakan untuk peralatan kerja. Jadi biasanya pencampuran bisa dengan baja yang HSS Kanafusa, bisa juga dengan HSS yang lain untuk pembuatan baja Damaskus biar lebih tangguh. Nah, tapi yang saya masih belum pernah tahu, baja HSS yang sangat keras itu Julia. Julia tadi kan tipis. Itu kalau bisa dibuat baja Damaskus dicampur dengan baja per, maka itu sangat tangguh. Itu kawan-kawan, karena kekerasan bajanya sangat keras dan biasanya itu tidak ada yang tebal. Makanya kalau kita untuk golok tebas itu mesti dibuat seperti baja Damaskus yang berlapis-lapis, sehingga nanti hasilnya bisa tebal dan dia lentur digabungkan dengan baja per, dan juga ketangguhan kekerasannya akan meningkat. Nah, tapi pernah saya tanyakan ke pandai besi, mereka juga belum pernah mencoba. Kemungkinan katanya tidak bisa menyatu dengan baja per. Nanti untuk yang satu itu kawan-kawan, kalau ada yang pernah mencoba silakan diinformasikan. Maka itu akan sangat bagus kalau menurut pandangan saya. Oke, terima kasih.